Ya, Anda kembali di Aju Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Pemeriksaan Khofifah dilakukan di Polda Jawa Timur tanpa perlakuan khusus. KPK terakhir kali memanggil Khofifah sebagai saksi dalam kasus ini pada 20 Juni 2025. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Penetapan puluhan tersangka merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahattua Simanjuntak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Rahmat Ilyasan yang ada di Polda Jawa Timur. Selamat siang, Rahmat. Bagaimana jalannya pemeriksaan Khofifah hari ini? Baik, selamat siang Jila. Saat ini saya berada di Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana saat ini Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat ini menjalani pemeriksaan atau dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa anggota legislatif, yakni diantaranya adalah Kusnadi, terus kemudian Anwar Sadat, dan juga Ahmad Iskandar, dan juga Bagus. Saat ini Khofifah kedatangan di sini adalah dimintai keterangan oleh pihak KPK karena adanya dugaan korupsi, yakni POKMAS atau kelompok masyarakat yang ada di Jawa Timur. Khofifah saat ini sebagai saksi, yakni dimintai keterangan atas permintaan dari kuasa hukum dari 4 tersangka, yang Kusnadi, Ahmad Iskandar, Anwar Sadat, dan juga Bagus. Saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur, tepatnya di unit Tipikor Polda Jawa Timur. Demikian, Zila. Baik, selain Khofifah, apakah ada orang lain yang diperiksa sebagai saksi hari ini? Baik, Zila, untuk tadi kedatangan sekitar 10 siang tadi, Khofifah tidak sendirian, yakni dengan mantan Kabir Hukum Pemprov Jawa Timur, yakni Lili Sutiastuti. Dua orang ini datang pukul 10 siang tadi di Polda Jawa Timur lewat pintu belakang dari lobi Polda Jawa Timur. Demikian, Zila. Baik. Lalu terakhir, bagaimana perkembangan dari kasus ini sendiri, penanganannya, Rahmat? Baik, Dila, saat ini masih dalam proses pemeriksaan Khofifah. Sebelumnya 4 tersangka yang Kusnadi ini dari fraksi PDIP, dan juga Ahmad Iskandar dari Partai Amanat Nasional, dan juga Anwar Sadat dari Partai Gerindra, dan juga Bagus dari eksekutif. Mereka saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ada penahanan dari 4 tersangka ini. Sudah berjalan selama 1 tahun. 4 orang ini masih belum dilakukan penahanan, masih diperiksa beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di beberapa sebelumnya Kusnadi dipanggil ke Jakarta, namun saat ini masih belum ada penahanan, masih dijadikan tersangka, belum ada penahanan. Demikian, Zila. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Khofifah hari ini. Terima kasih, Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Polda Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Ada 7 lokasi yang digeledah sejak April 2025. Di antaranya rumah kediaman mantan Ketua DPD, Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda.
Pemanggilan Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022 sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu. Dalam kasus korupsi dana hibah Jawa Timur, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. 17 orang diantaranya tersangka penerima suap, 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap PAW, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bacakan pledoi hari ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto akan membacakan nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran, di dalamnya juga terungkap. Dan untuk mengetahui jalannya sidang pledoi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Jen. Apakah terdakwa Hasto ini sudah mulai membacakan nota pembelaannya? Selamat siang, Zila dan juga pemirsa. Ya, betul sekali, Hasto Kristianto sudah mulai membacakan pledoinya atau nota pembelaan yang dimulai sekitar 20 menit yang lalu setelah kami menunggu sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat yang sempat dijadwalkan sebelumnya. Dan tadi dari pihak Hasto Kristianto sendiri tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30, kemudian didampingi dengan keluarganya, kemudian juga dari anggota PDIP juga banyak yang hadir hari ini untuk mengawal sidang Hasto Kristianto yang hari ini agendanya membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dan tadi kalau kita dapat mengilas balik pada saat kedatangan Hasto Kristianto di PN Tipikor, tadi Hasto Kristianto sempat menunjukkan sebuah buku di mana buku ini berjudul Nota Pembelaan atau Pledoi Hasto Kristianto yang pada saat ini sedang dibacakannya. Ini bukunya ada sejumlah 108 halaman yang akan dibacakan oleh Hasto Kristianto. Kemudian setelah Hasto Kristianto membacakan nota pembelaan atau pledoi, maka dari kuasa hukum akan membacakan pledoi ada sepanjang 3.550 halaman nanti. Jadi secara bergantian akan dibacakan pledoinya pada hari ini sebelum pada pekan depan akan dibalas atau direspon dengan replik yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan kalau kita kilas pada pekan lalu, ini sidang tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada Hasto Kristianto. Ini Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, atau jika tidak dibayarkan akan digantikan dengan penjara selama 6 bulan. Dan direspon oleh kubu Hasto Kristianto oleh kuasa hukumnya yang menyampaikan bahwa mereka tentu saja keberatan karena tuntutan tersebut tidak logis dan juga tidak berdasar dan penuh asumsi. Dan kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri, kalau kita mengikuti persidangan-persidangan yang lalu, memang seringkali juga disebutkan bahwa dari jaksa penuntut umum ini seringkali mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan pada setiap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik itu saksi dari jaksa penuntut umum, saksi dari pihak Hasto Kristianto maupun saksi ahli yang dihadirkan. Karena kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri meyakini bahwa Hasto tidak terlibat dalam dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW DPR RI Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan, dan mereka merasa bahwa kalau jaksa penuntut umum mengabaikan fakta-fakta persidangan tersebut terkait dengan dugaan tersebut. Nah, saat ini Zila dan juga pemirsa, kita akan terus mendengarkan seperti apa Hasto Kristianto membacakan pledoinya atau nota pembelaan berjumlah 108 halaman, kemudian akan dilanjutkan nanti pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan oleh pihak kuasa hukum Hasto Kristianto, dan tentu saja akan kita tunggu keterangannya nanti jika sidang sudah selesai. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang pembelaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoi tersebut, Lembong mengaku tidak terlibat korupsi impor gula. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Surat Mendak nomor 490 beserta lampirannya adalah produk yang memberikan kerangka acuan dan batasan atas siapa saja yang capable. Adapun penunjukan terhadap 8 PGR dan PT Kebun Tebu Mas ialah pada tindakan level pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh PT PPI. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490. Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan memberikan kepastian hukum. Sebelumnya, jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa kasus korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan pledoi dirinya lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Dan sudah berminggu-minggu saya menyiapkan pledoi, ya kan. Baru tadi pagi saya dikasih tahu kalau yang namanya pledoi itu harus ada judulnya, ya kan. Jadi tadi pagi saya langsung memikirkan ya apa judul yang ingin saya taruh sebagai judul pledoi saya, dan saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu di persimpangan. Ya. Dan ya, saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, dan sangat lengkap tentunya, sangat teknis, terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakan. Ya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum. Saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016.